Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kembali Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membahas tentang arti dari Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, jadi apa arti ayat ini ya? Nah, setidaknya ya, ayat ini mengandung 3 arti. Arti yang pertama, ya, perhatikan ya, catat dulu ya yang pertama. Datanglah kerajaanmu. Artinya kerajaan 1000 tahun di bumi, ya. Wahyu 20 ayat 4, ya. Yesus sebagai pemegang pemerintahan sorga, ya. Wahyu 11 ayat 15 dan sampai 17, akan datang ke bumi sebagai anak domba, menjadi raja ya 1000 tahun ya. Itu bisa kita lihat dalam Zakaria 14 ayat 4 sampai 9 ya. Durasi kerajaan ini 1000 tahun. 1000 tahun bumi ya. Jadilah kehendakmu, apa itu? Kehendak Allah adalah Yohanes 6 ayat 40. Harus percaya anak ya. Dulu kan fisik ya, waktu Yesus manusia itu ya. Kali ini ya, anak domba, kehendak Allah ya. Lainnya dalam 1 Timotius 2 ayat 4, Allah menghendaki semua selamat ya. Jadi tidak ada tuh pikiran siapa tuh, si John Calvin tuh, yang mengatakan bahwa sebelum itu dalam kekekalan Allah telah menetapkan orang-orangnya, yang ini diselamatkan, yang ini tidak diselamatkan. Ini ayatnya, jangan fitnah Allah ya. Apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 4, Allah menghendaki semua selamat. Ini ayat Allah yang ada di Alkitab. Allah menghendaki semua selamat, mengenal kebenaran, yaitu firman-Mu adalah kebenaran, dalam Yohanes 17 ayat 17. Dan Yesus adalah kebenaran, terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Kerajaan 1000 tahun ini belum terjadi ya. Harus diimani kelak pasti terjadi karena tertulis di Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, arti datanglah kerajaanmu adalah sorga Yerusalem baru diturunkan kelak ya, ke bumi, ke bumi yang baru ya. Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Ini bersifat abadi selamanya ya. Pemerintahan di sorga ya, Yerusalem baru adalah dipegang Allah dan anak domba. Sedangkan pemerintahan di masyarakat ya, masyarakat bumi baru ya, di luar surga diperintah oleh anak domba. Lalu apa kehendak Allah di bumi baru? Semua orang namanya tertulis dalam kitab kehidupan supaya bisa masuk surga Yerusalem baru ya. Wahyu 21 ayat 27. Kerajaan Allah Yerusalem baru ini belum terjadi. Ini pun harus diimani karena tertulis di Alkitab. Ini pasti terjadi ya. Jadi ada dua itu ya. Ada dua pemahaman ya yang belum terjadi ya. Pernyataan maksudnya, nubuat ya, yang belum terjadi ya. Dan pasti terjadi. Nah, arti yang ketiga, datanglah kerajaanmu. Artinya ya, Roh Kudus
berkuasa. Lukas 11 ayat 20. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Ya. Apa itu kuasa Allah? 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jelaskan. Kerajaan Allah yaitu Roh Kudus sudah terjadi. Bahkan sejak Yesus masih manusia. Lebih intens lagi ya ketika terjadi pencurahan Roh Kudus dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 10. Sekarang ya, kita di era ini, era Roh Kudus, era Yesus yang Roh Kudus itu. Ingat ya konteks waktunya ya. Yesus sudah naik ke surga. Dia itu adalah Allah. Dia itu adalah Roh Kudus. Karena roh harus satu. Seperti yang Alkitab katakan. Ya. Allah bukan pribadi. Kalau pribadi kan maunya para pendeta Tritunggal, sehingga bisa memecah Allah menjadi 3, pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Itu tidak pernah ada di Alkitab pribadi itu. Ya. Sekarang kita ada di era ini. Era Roh Kudus berkuasa. Roh Kudus adalah Yesus. Lalu apa kehendak Allah di era Yesus yang adalah Roh Kudus ini? Ya. Kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29 kita lihat di sini. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat Yesus ya. Yesus kan sudah jadi roh saat ini kan. Dia adalah Roh Kudus ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Kita tidak melihat Yesus lagi karena dia bukan fisik lagi. Dia roh, namun kita percaya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Yesus sekarang sudah di sorga, satu-satunya Allah di sorga. Ya. Allah mau kita percaya yang tidak kelihatan, yaitu Yesus roh itu sebagai satu-satunya Allah yang di sorga. Nah, jadi artinya datanglah kerajaanmu itu ada 3 pengertian. Ya. Yang pertama, kerajaan 1000 tahun itu belum terjadi, ya, tapi pasti terjadi. Ya. Yang kedua, ya, artinya Yerusalem baru diturunkan ya, di dunia yang baru. Itu belum terjadi, tapi pasti terjadi. Ya, karena Alkitab menulisnya, itu firman Allah. Kerajaannya, arti yang ketiga adalah Roh Kudus berkuasa. Yesus berkuasa karena Yesus adalah Roh Kudus itu. Ya. Amin. Jangan pernah mau dibohongi oleh pengajaran Tritunggal yang menyatakan Allah itu pribadi. Karena mereka memang bertujuan untuk memecah Allah menjadi 3, begitu. Allah Bapa, Allah Anak, mana ada Allah Anak? Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu adalah Roh Kudus. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus menerangi hati Bapak Ibu. Karena yang saya sampaikan adalah firman Allah, bukan dongeng-dongeng,
bukan cerita-cerita hayalan, bukan tafsir-tafsir. Ini firman Allah. Semuanya ada ayatnya. Kembali ke Alkitab. Kiranya ini terus membuat Bapak Ibu lebih bersemangat lagi membaca Alkitab. Ya, kembali sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.